Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Tentu tidak ada manusia yang suci atau tidak lepas dari dosa. Kendati demikian, manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sehingga ada kalanya kita memanjatkan doa penghapus dosa yang memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos kita akan berbincang-bincang mengenai manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Namun kita ikuti bagaimana pendapat masyarakat luas tentang dosa atau manusia tidak bersih dari dosa, sebagaimana mereka mengungkapkan kepada kita semua. Dosa paling besar menurut aku sih ngelawan orang tua, itu pasti. Dosa berbohong kepada orang tua. Dosa yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali musyrik atau menyekutukan Allah. Kalau menurut saya dosa yang paling besar yaitu sama dengan Pak Yusuf. Jadi menduakan Allah ya, atau syirik tadi. Jadi itu. Jadi kalau kita sudah syirik ya, otomatis segala sesuatunya juga tidak akan sesuai dengan rel. Itu. Jadi tetap harus satu Allah itu. Pendengar dan pemirsa, barang siapa membaca astagfirullahaladzim, maka ini salah satu bentuk istighfar dengan lisan, Ustaz ya. Dan mungkin ucapan-ucapan itu sering bagi kita sebagai umat muslim dilakukan dengan tidak terhitung, terutama pada saat-saat melakukan sholat wajib maupun sholat sunat. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah dengan seperti itu berarti ada pengakuan bahwa manusia itu banyak dosa sih gitu. Tetapi manusia itu juga tidak boleh berputus asa dari dosa, Ustadz ya. Betul, iya. Jadi kalau tidak mau berdosa udah jadi malaikat aja. Ada anekdot. Iya. Malaikat ceritanya udah di surga. Tiba-tiba manusia kulutuk masuk surga. Iya. Kata malaikat, tumben masuk surga. Kata manusia, memang saya nggak boleh. Iya. Bukan gitu sih katanya. Kalau saya kan tidak pernah berdosa sama Allah. Tapi kamu kok bisa masuk surga? Iya, tapi tantangan saya lebih besar katanya. Yeah. Itu anekdot aja. Bahwa manusia yang berdosa bisa masuk surga katanya. Tapi dengan ada syarat-syaratnya. Betul. Jadi begini Ustaz, melihat tema ini, manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Betul gitu ya. Bahwa manusia itu pasti berdosa gitu ya. Dan manusia pertama yang berdosa adalah Nabi Adam kan gitu ya. Nabi Adam karena itu ada penyebabnya gitu ya. Cuma yang saya lihat dari akhir perjalanan Adam itu terjadi mi'raj. Mi'rajnya itu ketika doanya itu dikabulkan. Iya. Jadi Nabi Adam pernah mi'raj, tapi bukan mi'rajnya seperti Isra Mi'raj. Iya. Tapi mi'rajnya itu ketika doanya dikabulkan. Doanya yang terkenal itu ya. Iya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa sampai beratus-ratus tahun. Dan disitulah mi'raj. Mi'rajnya itu doanya dikabulkan oleh Allah. Iya. Kenapa Nabi Adam berdoa seperti itu? Karena dia berdosa. Satu gitu ya. Iya. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mi'rajnya Nabi Yunus. Nabi Yunus berdosa? Iya. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan umatnya ketika itu. Kenapa meninggalkan umatnya? Umatnya susah diatur gitu ya. Makanya hati-hati nih para mubaligh, para ustaz gitu ya. Jangan sekali-kali meninggalkan umat gitu ya. Karena susah diatur gitu ya. Disuruh sholat hese wae, disuruh infak hese wae gitu ya. Jangan begitu gitu ya.
nanti bisa diikum sama Allah. Nah, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Ternyata dihukum gitu ya. Nah, maka dihukumnya adalah ditelan oleh ikan hiu kan gitu. Ya. Ikan hiu paus ya. Ikan hiu ya. Nun, ikan nun, ikan hiu ya. Ikan hiu, pokoknya Iya, di iya, ikan iya. gede lah gitu ya. Iya. Ditelan kan ceritanya begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam ikan itu? Maka saya melihat dalam perspektif yang lain, ternyata mi'rajnya Nabi Yunus itu di dalam ikan hiu dengan doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ini kan doa dalam keadaan kesulitan. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu, para pendengar kalau sedang sulit gitu ya, bacalah doa ini gitu ya. Allah akan memberikan jalan keluar ya. Maka dikeluarkan kan sama Allah. Iya. Jadi mi'rajnya Nabi Yunus adalah ketika dia dalam ikan hiu dan dia bermunajat berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Masih banyak sekali bisa kita lihat para nabi itu ternyata bermi'raj gitu ya. Jadi dan mi'rajnya orang-orang beriman, umat Muhammad, Iya. as-salatu mi'rajul mu'minin. Betul. Jadi mi'rajnya orang-orang beriman itu ada dalam salat kan gitu. Nah, salat itu ternyata yang dimaksud dengan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu salat 5 waktu ternyata. Karena ayat ini diawali dengan perintah salat 5 waktu gitu. Iya. Kemudian ada ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kita istiqomah salat 5 waktu, salat itu bisa menghapuskan al hasanat. Jadi al hasanat di sini karena kebaikan dalam Al-Qur'an kan banyak ya. Ada al hasanat, kebaikan di sini adalah salat 5 waktu. Tapi di sisi lain kebaikan itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, al khair juga kebaikan dia. Dan masih banyak sekali pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, kebaikan-kebaikan di sini, salat di sini bisa menghapuskan dosa-dosa. Belum misalnya zikir-zikir yang diajarkan gitu ya. Ada istighfar, astagfirullahalazim yang pendek ya. Iya. Ada yang agak panjang, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Bahkan ada sayyidul istighfar kan gitu ya. Rajanya istighfar. Iya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Jadi manusia yang berdosa itu akan terhapuskan dosa-dosanya. Pertama tadi dengan salat, yang kedua dengan istighfar. Kemudian dengan taubat gitu ya. Ternyata di dalam kitab terakhir Imam Al-Ghazali itu Minhajul Abidin, 7 langkah menjadi kekasih Allah, langkah ketiga itu adalah langkah taubat ternyata. Jadi langkah taubat itu adalah langkah untuk menjadi kekasih Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ayat taubat ini kan diawali dengan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sekali lagi setiap ayat yang diawali dengan amanu itu ada masalah penting. Taubat bagi kita penting banget gitu ya. Maka selamat bertobat aja. Baik, ketika kita berbicara dosa tentu Ustadz, pendengar dan pemirsa, kembali lagi tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tetapi dosa itu tentu bukan saja dengan Allah sebagai pencipta khalik, tentu saja dengan manusia. Ini skala dosa dengan Allah, sebagaimana Allah Maha Ghafurur Rahim. Kapanpun ketika kita masih ada ruh dalam diri kita sebelum ajal menjemput, Allah sangat begitu luas ampunannya Ustaz ya. Nah, ini terkait dengan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Seperti apa dua hal tersebut Ustaz? Baik Ustaz. Janten dah hirup mah tuh kudu jeung Gusti Allah sae jeung jalmi sae kan gitu nya. Ada yang menarik Ustaz, ketika di ada sebuah pertanyaan tuh ya. Di alam barzah itu yang disiksa itu apa katanya? Apakah ruh atau jiwa atau jasad? Maka dari pertanyaan ini ada 2 jawaban, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, yang disiksa itu adalah nafas atau jiwa. Kenapa? Karena jiwa inilah yang pernah memberikan jawaban kepada Allah ketika Allah bertanya, alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah, kata jiwa manusia, betul engkau adalah Tuhan kami. Tapi ketika brol ke dunia, dia berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa inilah nanti di kehidupan akhirnya akan mengalami yang namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu jiwanya tidak mengenal Allah lagi. Sehingga di alam barzah, maka yang diminta pertanggungjawaban itu adalah jiwanya. Maka Allah yang akan memberikan ganjaran terhadap jiwa ini, karena jiwa inilah yang pernah membohongi Allah gitu. Nah, yang kedua, lalu bagaimana dengan raganya? Nah, ada yang mengatakan raga itu tidak disiksa karena raga itu dominannya adalah tanah, air, matahari, panas dan sebagainya, dan itu akan kembali ke tanah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa raga juga akan disiksa jasad ini karena selama di dunianya dia tidak bersikap yang baik, sombong di permukaan bumi ini, menutup diri, kemudian ria, takabur kepada sesama dan sebagainya, sehingga dia jalan di muka bumi ini dengan seenaknya. Kemudian yang akan menyiksa di alam barzah adalah bumi. Bumi itu akan menghancurkan raganya, tapi bumi pun itu atas perintah Allah. Ini sebuah jawaban yang perlu direnungi gitu ya. Bahwa urusan ruh, urusan jiwa itu kita harus melakukan tazkiyatun nafs ya. Karena jiwa inilah yang nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raga kita pun yang sehari-hari berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi, bertegur sapa dan sebagainya, itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dia termasuk orang-orang yang gede hulu misalnya, ria, kemudian takwa dan sebagainya. Ini bagaimana nih gitu ya? Apalagi misalnya kalau melihat siapa tuh para nabi itu kan ada nabi raja, ada nabi hamba gitu ya. Nabi raja itu nabi tapi dia pejabat gitu, tapi dia beriman kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian kan di situ ada Nabi Sulaiman ya, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Daud. Itu nabi yang mendapat gelar pejabat gitu ya, pejabat negara ketika itu. Tapi beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua ada nabi hamba. Jadi nabi hamba itu sebenarnya dia bisa kaya, tapi bukan itu pilihannya. Karena memang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hablum minallah dan hablum minanas ini memang harus kita ciptakan gitu ya, agar kita juga jangan sampai ada hubungan dengan Allah baik, ada dengan manusia tidak gitu ya. Bahkan yang lebih spesifik dalam Al-Qur'an, di mana ada atiullah, maka di situ ada atiur rasul. Siapa Rasulullah? Manusia gitu ya. Siapa Rasulullah? Yang memberikan pendidikan kepada kita. Itu kan maknanya harus baik hubungan dengan sesama manusia. Jadi tetap kedua-duanya harus seimbang Ustaz ya. Lebih-lebih ketika kita berdosa kepada Allah, tentu kapanpun Allah akan mengampuni asal dengan taubatan nasuha. Gitu ya. Nah, bukan tobat sambal itu ya. Tobat sambal ya. Pendengar dan pemirsa, manusia tentu tidak ada yang bersih dari dosa. Apa yang dia lakukan ini berpikir kembali kita merenung dari dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini seperti apa Ustaz? Gambaran dosa yang mana sih yang Allah ampuni? Dosa besar, dosa kecil, atau dosa yang mana? Kemudian dosa kepada sesama manusia juga dosa yang mana sih gitu? Gitu. Kan kita saking begitu banyak hiruk pikuknya kita berhubungan langsung dengan manusia, betul. Kita tidak terasa. Ada dosa yang tidak terasa, ada dosa yang terasa itu ya, seperti itu. Betul ya. Jadi memang dilematis ya sebagai manusia mah gitu ya. Tapi teringat dengan dialog antara murid dan guru dia, seorang Hasan Basri dan seorang muridnya bernama Wasil bin Atha terkait orang Muslim yang berdosa apakah masuk surga atau neraka gitu ya. Kemudian Hasan Basri menjawab masuk surga, tapi masuk ke neraka dulu, artinya dibersihkan dosa-dosanya. Tetapi Wasil bin Atha tidak sepakat ya. Tidak sepakat, kemudian dia memisahkan diri dari gurunya, maka dia membuat kelompok namanya al-manzilah bainal manzilatain gitu. Nah, terlepas dari situ
eh, manusia dihadapkan dengan grade dosanya beda-beda ya. Ada yang dosa besar, dosa kecil. Nah, berbicara dosa besar misalnya, contoh musyrik itu bagian dari si dosa besar ya. Bahkan ponis dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi Dia akan mengampuni dosa selain musyrik gitu ya. Kecuali dia melakukan taubatan nasuha. Saya memahami kalau dosa kecil itu tidak dilakukan secara taubatan nasuha gitu ya, itu sarwakiannya bohong gitu ya. Akhirnya dari situ saya menyimpulkan dosa besar maupun dosa kecil itu harus nasuha gitu. Karena bukan sembarangan tobat gitu ya. Apalagi dosa besar misalnya musyrik, menduakan Allah, kemudian uququl walidain, berbuat dosa kepada kedua orang tua dan seterusnya. Itu kalau dilakukan secara taubatan nasuha itu akan selesai. Tetapi dosa kecil misalnya tidak bisa menjaga lidahnya misalnya, atau menyakiti perasaan orang lain, itu kalau diulang-ulang itu bisa menjadi besar gitu ya, akan menumpuk gitu ya. Oleh karena itu saya memahami ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bukan sekedar taubat biasa, tetapi dosa besar maupun dosa kecil itu harus dilakukan secara nasuha, secara serius, jadi tidak diulang-ulang seperti itu. Jadi nasuha itu sendiri benar-benar penyesalan Ustaz ya? Betul, iya. Jadi baru dia tidak lagi diulang kembali. Betul, dari apa yang dia sangat benci terhadap apa yang dia lakukan. Iya. Subhanallah. Tentu ketika berbicara kembali kait dengan dosa, ini dosa besar, dosa kecil, ada yang lebih besar lagi. Ini dosa durhaka terhadap orang tua saja. Ini sangat digarisbawahi seperti itu ya. Hati-hati. Betul ya. Mungkin kalau dosa-dosa kita walaupun dosa kecil tetap dosa sih. Betul. Ya. Terhadap baik kita dosa terhadap sesama, apalagi sama manusia, dan kita berperilaku terhadap hewan saja menjadi dosa ya Ustaz ya. Betul. Nah ini Allah mengingatkan kita ya dari Quran surat Al-Imran ayat 133 ya Ustaz ya. Berseru bahwa kita segera kepada ampunan Allah. Betul, nah ya. Allah itu sangat luas ampunannya. Seperti apa Ustaz? Baik Ustaz. Ini menarik ayat ini. Ini yang sering saya sampaikan kalau di motivasi umroh. Ya. Bahwa umroh itu bukan sekedar melaksanakan rukun, tapi wasari'u ila magfiratim. Dan bersegeralah menuju magfirah, ampunan dari Rabbmu. Di sini menariknya bukan min ilahukum, tapi mir rabbikum. Dan surga yang luasnya sepanjang langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bersegera menuju ampunannya, beristighfar, mengakui kesalahannya, kemudian bertakwa. Nah, pertanyaannya yang menjadi pembahasan utama itu adalah takwanya. Pertanyaannya, takwa itu ada dalam hati. Nah, berarti kita kembali kepada hati. Misalnya, sesungguhnya takwa itu ada di sini. Jadi Rasulullah seraya menunjukkan ke dada, gitu ya. Nah, ini kan berarti berbicara tentang kolbu, gitu ya, bahwa takwa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu adalah ada di dalam kolbu. Nah, orang-orang yang bersegera menuju ampunannya adalah orang-orang yang takwanya hidup di dalam kolbu. Nah, kemudian dzalika wa may yu'azzim syairallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati. Jadi semuanya kembali kepada kepada hati gitu ya, kepada hati, sehingga orang-orang yang beristighfar dengan lisan dan hati akan berbeda. Kalau hanya diistighfar dengan lisan mungkin semua orang bisa ya. Tapi istighfar atau taubat dengan perspektif ahli hakikat itu tidak cukup dalam hati. Tidak cukup dengan astagfirullah, tetapi yang sangat dalam adalah dalam kolbunya. Jadi jangan dikira orang yang berdiam jarang mengeluarkan qomat kamit itu
bisa jadi kolbunya itu sibuk dengan istighfar gitu Subhanallah, kepada Allah kan gitu ya. Subhanallah. Seperti itu gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin di pembahasan taubat dalam perspektif syariat, tarekat, hakikat, marifat lah Iya, gitu ya. Betul, betul. Agak berat. Iya. Kembali lagi bahwa ketika kita bertobat kepada Allah dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ini Allah memberikan fasilitas begitu luas ya. Betul. Baik di sholat Allah siapkan dengan ampunannya, di sedekah juga Allah akan menghapus dosa, kemudian juga mungkin dengan perilaku-perilaku yang baik yang akhirnya Allah arahkan kepada ampunan. Dan ingat, ini bukan berarti itu bersih saja, bukan itu bersih, bahwa Allah nanti kan di akhirat itu Allah timbang lebih banyak mana yang kau perbuat atas saat waktu kamu hidup. Nah, di situ menjadi gambaran dihisab ya, penghisabannya. Betul Ustaz. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gitu ya. Betul. Hisablah jiwamu sebelum engkau dihisab. Iya. Bahkan ayat yang diawali dengan amanu ini terkait masalah hisab. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan gitu. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah jiwamu. Itu jiwanya yang harus dijaga karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa ahlikum, dan jiwa-jiwa keluargamu. Jiwa-jiwa keluargamu itu jaga jiwa anakmu supaya jiwanya tetap beriman kepada Allah. Jaga jiwa istrimu agar istri-istrimu adalah kelak nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Wa ahlikum naro, yaitu dari apa tuh, siksa api neraka gitu ya. Api neraka artinya dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menarik sekali, ini terkait masalah hal-hal yang seperti ini. Karena nanti akan dihisab secara individu, tidak ada hisab kolektif gitu ya. Keluarga ini dulu hisab enggak, tapi individu akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Ustaz, selama hidup dari kecil hingga dewasa, ini orang tidak tahu bahwa selama dia belum mendapat taufik hidayah agama, apa saja dilabrak lah segala rupa sehingga bahwa itu tidak tahu bahwa dia tuh itu dosa atau tidak dengan caranya, karena memang sebenarnya dia belum paham ilmunya aja, belum paham ilmunya. Ketika saat dewasa dia paham, mendapatkan ilmu bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata dosa, kemudian juga dosa besar, dua pilihan saat akhir hayatnya itu, nah harus seperti apa? Karena upaya tersebut bahwa begitu banyaknya, kalau dihitung mungkin di usia balik ke sini masih mending ya, tinggal hitungan beberapa waktu karena sudah tua dan semuanya dia tinggalkan, tapi dapat ilmunya nih sudah menjelang akhir. Nah, seperti apa langkah-langkah ketika kita menemukan seperti itu? Apa yang harus kita sampaikan pada mereka, Ustaz? Betul. Jadi biasanya menjelang beberapa jam kepada kematian gitu ya. Ada sebuah ungkapan, hidayatullah bil kasabi la bil ilham gitu ya. Hidayah Allah itu dengan perbuatan, bukan dengan ilham gitu ya. Contoh misalnya orang yang sedang sakit parah gitu ya, di rumah sakit, dan hidayah itu baru bekerja di situ. Jadi hidayah baru bekerja ke orang tersebut karena dia mendengar anaknya mengaji di sampingnya. Jadi hidayah itu kan tidak berurusan dengan raganya, Pak. Tetapi hidayah itu berurusan dengan kolbunya, gitu, dengan kolbunya, sehingga di situ dia baru sadar gitu ya. Kemudian beristighfar gitu. Beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Allahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas usaha manusia itu ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah walaupun menjelang sebuah kematian, misalnya 1 jam menjelang kematian, kemudian dia banyak istighfar, bisa jadi istighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi misalnya ditalkinkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran oleh keluarganya, anak-anaknya. Urusan ampun mengampuni itu urusan Allah, hak Allah ya. Tapi yang jelas dia sudah mendapatkan hidayah di situ gitu ya. Hidayah di situ walaupun menjelang sebuah kematian. Allah alam bisawab.
Pendengar, Allah berfirman yang artinya dalam Quran surat An-Nisa ayat 49, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak aniaya sedikit pun. Di Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf, akhir perjumpaan kita, apa yang bisa kita tarik kesimpulan, Ustadz? Mari kita isi waktu kita dengan selalu bermuhasabah ya. Muhasabah, melakukan introspeksi, kemudian meralat kembali, mereview kembali perjalanan hidup kita 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, bahkan mempersiapkan muhasabah kita mungkin setahun ke depan. Kita tidak tahu ya kematian itu kapan, tapi yang jelas Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, pendengar pemirsa dimanapun berada, kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin. Jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar dan pemirsa, segala diri manusia tidaklah sunyi dari keburukan dan kekotoran. Sebab manusia penuh dengan hawa nafsu dan tidak lepas dari intipan setan. Sebab itu orang-orang yang mencoba menyucikan diri mengatakan tidak bersalah, bersih dari kesalahan, bukanlah orang-orang yang patut disebut jujur. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih? Demikian Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.